Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Gumelarilius, NIM 05100018000059. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas secara detail tentang gempa tektonik. Pada pembahasan kali ini, saya sudah membuat 3 klasifikasi, yaitu definisi tentang apa itu gempa tektonik, kedua proses terjadinya gempa tektonik, dan yang terakhir kita akan membahas tentang dampak dari gempa tektonik tersebut. Baiklah, kita mulai saja pembahasan pertama ini. Yang pertama, apa sih gempa tektonik itu? Gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak di mana kekuatannya mulai dari sangat kecil sampai sangat besar. Gempa bumi ini biasanya banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi karena pergerakan yang sangat kuat dan cepat. Gempa tektonik ini biasanya jauh lebih kuat getarannya dibandingkan dengan gempa vulkanik. Oleh karena itu, yang sama-sama kita lihat, jika saja ada gempa yang merusak bangunan kebanyakan, itulah yang disebabkan oleh gempa tektonik. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana proses terjadinya gempa tektonik. Sama-sama kita ketahui dan tadi sudah dijelaskan bahwa gempa tektonik itu terjadi akibat pergeseran lempeng-lempeng tektonik yang secara mendadak. Sebelum kita menjelaskan tentang proses terjadinya, saya akan membawa teman-teman semua coba mengetahui apa saja sih pergeseran lempeng-lempeng ini di gempa tektonik. Yang pertama, ada namanya lempeng divergen. Lempeng divergen ini merupakan proses pergerakan lempeng yang saling menjauh akibat adanya tekanan dari magma dari dalam bumi. Yang kedua, lempeng konvergen. Lempeng konvergen ini merupakan proses pergerakan lempeng yang saling mendekat akibat adanya tekanan magma dari dalam bumi. Yang ketiga, yaitu adalah transform. Nah, transform ini proses pergerakan lempeng yang saling sejajar akibat adanya tekanan magma dari bumi. Teman-teman kan sudah tahu nih lapisan-lapisannya itu apa aja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya gempa tektonik. Nah, biasanya ini disebabkan oleh dua nih, konvergen dan transform. Konvergen ini yaitu gerakan saling bertumbukan antar lempeng tektonik. Kenapa sih kok bisa gara-gara konvergen ini bisa menyebabkan gempa bumi? Nah, karena apabila dua lempeng ini saling bertemu, maka akan terjadi guncangan yang sangat besar pada zona subduksi. Apa sih zona subduksi itu? Dan sama-sama kita lihat di gambar ini, zona subduksi itu adalah titik pertemuan antara dua lempeng, di mana pada titik ini terjadi gesekan antar lempeng yang menghasilkan getaran yang kuat, dan getaran inilah yang menyebabkan gempa bumi. Apa sih fenomena yang dihasilkan? Pertama, lempeng samudra itu nanti akan menghujam ke bawah ke lempeng benua. Kedua, terbentuknya palung laut di tempat tumbukan tersebut. Ketiga, pembekakan tepi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan. Keempat, terdapatnya aktivitas vulkanisme, intrusi, dan ekstrusi. Kelima, daerah hiposentra, gempa dangkal dan dalam. Keenam, penghancuran lempeng akibat pergeseran lempeng. Dan yang terakhir itu, fenomena terakhir yaitu adalah timbunan sedimen campuran atau millage. Pembahasan yang kedua yaitu pergerakan transform. Pergerakan transform ini bisa mengakibatkan gempa bumi karena saat kedua lempeng ini sejajar, akan terjadi gesekan yang sama-sama kuat antar kedua lempeng ini. Gesekan ini merambat ke permukaan bumi. Nah, itu mengakibatkan terjadilah gempa bumi. Peristiwa pergerakan transform ini biasanya disebut dengan batas transform. Pada tipe ini, tidak ada pembentukan lapisan baru atau terjadinya penyusupan yang dilakukan oleh salah satu lempeng terhadap lainnya. Contohnya, yang terjadi antara lempeng samudra dengan lempeng samudra yang lainnya yang disebabkan karena patahnya jalur pemekasan dasar laut atau seafloor spreading yang mengakibatkan terbentuknya tipe ini. Daerah yang biasanya disebut dengan pematang tengah dasar laut atau mid-ocean ridges.
Saya akan mengambil salah satu contoh yang terjadi di San Francisco di utara Los Angeles, di mana gesekan antara lempeng Samudra Pasifik dan lempeng daratan Amerika Utara yang mengakibatkan terbentuknya sesar San Andreas yang membentang sepanjang kurang lebih itu 1.200 km dari San Francisco di utara sampai Los Angeles di selatan Amerika Serikat. Nah, zona ini berupa jalur tempat pergesekan nih lempeng-lempeng tektonik yang biasanya disebut dengan zona sesar mendatar atau zone transform. Nah, lalu bentukan alam ini yang dihasilkan ini adalah patahan atau sesar mendatar. Tak terasa ya teman-teman, kita sudah dalam pembahasan yang terakhir, yaitu dampak gempa tektonik. Saya membaginya dalam 4 bagian, yaitu munculnya tsunami, dampak fisik, dampak sosial, rusaknya lingkungan. Kenapa sih saya menyantumkan nomor 1 ini muncul tsunami? Nah, ini alasannya nih. Alasannya itu karena biasanya akibat gempa bumi selanjutnya yang biasanya disebabkan oleh gempa jenis tektonik, biasanya efek dari pergerakan lempeng ini berasal dari adanya arus konveksi nih yang terjadi dalam bumi, serta pusat titik gempanya itu ada di dasar lautan. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua, dampak fisik. Sama-sama kita ketahui jika ada gempa bumi atau tsunami, biasanya juga pasti nih ada ibaratnya kerusakan nih di mana-mana, seperti retaknya jalan, tanahnya jadi bermekat-mekat, dan beberapa jembatan atau jalan yang terputus. Yang ketiga, yaitu dampak sosial. Nah, dampak sosial ini yang saya maksudkan itu, jika terjadi gempa bumi ini bisa menimbulkan kerugian nih, seperti kemiskinan, kelaparan, dan warga yang sakit, baik dari penyakit yang ada luka akibat keruntuhan atau tidak. Selain itu, pada gempa bumi ini dengan skala besar bisa mengganggu sistem perekonomian kita nih dan politik di dalam lingkungan yang terjadi gempa tersebut. Yang terakhir itu rusaknya lingkungan. Sama-sama kita ketahui akibat gempa bumi ini tidak ibaratnya sering lah terjadi kerusakan. Itu biasanya nih fungsi lingkungan hidupnya rusak, ruang publik masyarakatnya rusak kan, terus erosi, terkikisnya tanah, dan terkadang ada pencemaran tanah yang membuat perubahan alam. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.